Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kornatin Nabila, NIM E2019-269, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nikmatul Masuroh, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pertanyaan pertama yaitu paparkan akidah sebagai pondasi dalam ekonomi syariah, di mana pengertian dari akidah itu sendiri yaitu suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang baik diharapkan untuk membentuk integritas yang membentuk terbentuknya government dan marketplace yang baik. Konsep akidah akan menjadi dasar bagi pondasi pendukung yang meliputi akidah dan akhlak. Pertanyaan kedua yaitu mengapa masalah menjadi tujuan pencapaian falah, di mana pengertian dari masalah itu sendiri yaitu segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan sebuah manfaat dan tujuan dari hidup yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun pengertian dari falah itu sendiri berbeda-beda, akan tetapi di Islam itu sendiri pemaknaan falah yaitu kesejahteraan. Pertanyaan ketiga yaitu apa definisi dari falah? Pengertian falah itu sendiri yaitu seruan kepada kaum muslimin untuk mencapai kemenangan, di mana falah itu sendiri dalam Islam dimaknai sebagai kesejahteraan. Pertanyaan keempat yaitu apa saja kajian dalam ekonomi mikro Islam, di mana dalam kajian ekonomi mikro Islam kita membahas unit-unit terkecil dari ekonomi. Kita bisa mempelajari produksi, distribusi, konsumsi, dan bagaimana pengelolaan rumah tangga, pengelolaan individu, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan lain sebagainya. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan permasalahan dalam pencapaian masalah, di mana permasalahan dalam pencapaian masalah itu sendiri berawal dari akar permasalahan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, konflik antar tujuan hidup. Yang kedua, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan manusia. Pertanyaan keenam yaitu apa definisi dari konsumsi? Konsumsi yaitu kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai maslahah. Pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan itu sendiri yaitu terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang tersebut berfungsi dengan sempurna. Contohnya, genting, jendela, pintu merupakan kebutuhan dari suatu tempat tinggal. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah, di mana kepuasan yaitu suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah yaitu suatu akibat dari terpenuhinya fitrah. Sebagai contoh yaitu semisal ada dua orang A dan B, inisial A dan B, di mana A ini mementingkan kehalalan makanan daging, sedangkan yang B tidak mementingkan kehalalan daging, di mana dalam masalah itu sendiri mencakup dua unsur yaitu kita mendapatkan berkah dan manfaat. Sedang ketika si A memakan daging, dia akan merasakan manfaat dan berkah dari kehalalan daging tersebut. Akan tetapi ketika kita dalam konsep kepuasan, yang B merupakan hanya mendapatkan manfaat dari daging itu. Jadi kesimpulan dari keduanya yaitu masalah yaitu terdapat dua unsur yang di dalamnya yaitu manfaat dan berkah, di mana kegiatan konsumsi, jika kita memperhatikan kehalalan dan keharaman makanan tersebut, kita akan mendapatkan manfaat dan berkah berupa pahala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman makanan tersebut, kita akan merasakan kepuasan saja dalam mengkonsumsi makanan. Pertanyaan ke-9 yaitu coba terangkan formulasi maslahah, di mana sudah dipaparkan tadi maslahah yaitu mengandung unsur berkah dan manfaat. Jika ditulis dalam rumus yaitu M sama dengan F plus B, di mana M yaitu maslahah, F yaitu manfaat, dan B yaitu berkah. Jadi manfaat ditambah berkah. Sedangkan berkah yaitu interaksi antara manfaat dan pahala, di mana jika dirumuskan yaitu B sama dengan F dikali P, di mana B itu berkah sama dengan F yaitu manfaat dan P yaitu pahala total.
Pertanyaan yang ke-10 yaitu paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi duniawi dan ukhrawi, di mana cara pengukuran maslahah pada konsumsi duniawi yaitu ketika kita melakukan kegiatan konsumsi, kita hanya menginginkan sesuatu dan kita tidak menginginkan berkah atau pahala, kita hanya mendapatkan kepuasan tersendiri. Contohnya, ketika kita lapar, kita akan makan dan kita akan mendapatkan kemanfaat yaitu kenyang. Akan tetapi ketika kita dalam konteks ukhrawi, ketika kita makan dan sebelum makan kita berdoa, kita bukan hanya mendapatkan manfaat kenyang, akan tetapi kita juga mendapatkan pahala. Pertanyaan yang ke-11 yaitu apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility, di mana menunjukkan bahwa suatu ukuran kepuasan konsumen pada suatu tambahan konsumsi, baik barang maupun jasa. Pertanyaan ke-12 yaitu jelaskan perbedaan muslim yang peduli kepada maslahah dan muslim yang tidak peduli kepada maslahah, di mana orang yang peduli terhadap masalah akan mendapatkan nilai lebih, yakni nilai keberkahan dalam hidupnya. Akan tetapi orang yang tidak peduli akan masalah, orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan, akan tetapi hanya mendapatkan kepuasan duniawi saja tanpa mendapatkan keberkahan dan manfaat. Pertanyaan ke-13 yaitu jelaskan perbedaan marginal approach dan ordinal approach, di mana marginal approach yaitu mengasumsikan bahwasannya semua kegiatan konsumsi dapat dihitung dan diangkakan. Sedangkan ordinal approach yaitu semua kegiatan konsumsi tidak bisa diangkakan, akan tetapi bisa dihitung melalui kurva. Pertanyaan ke-14 yaitu apa definisi dari marginal maslahah, di mana pengertian dari marginal maslahah yaitu tujuan dari syariat Islam, di mana seorang konsumen mempertimbangkan keberkahan serta kemanfaatan dari kegiatan konsumsi, dan kegiatannya tersebut tidak hanya memikirkan tentang duniawi saja, akan tetapi seimbang dengan manfaat dan keberkahannya. Pertanyaan ke-15 yaitu jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, di mana daruriyat yaitu kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan manusia harus terpenuhi agar hidup manusia layak. Dan yang kedua yaitu kebutuhan hajiyat, di mana kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan penguat dari kebutuhan primer atau daruriyat. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder atau daruriyat dan hajiyat. Pertanyaan ke-16 yaitu mengapa jika tidak ada keberkahan dalam konsumsi semakin lama semakin jenuh? Karena keberkahan tersebut akan memperpanjang referensi konsumen terhadap barang dan jasa. Jika tidak ada keberkahan dalam barang atau jasa, konsumen tidak akan membeli. Jadi kesimpulannya yaitu ketika tidak ada keberkahan dalam hal konsumsi, dalam hal kegiatan konsumsi, kegiatan tersebut akan menjadi jenuh dalam konsumen. Pertanyaan ke-18 yaitu jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi, di mana barang komplementer yaitu barang yang sifatnya dipakai atau saling melengkapi, sedangkan barang substitusi yaitu barang yang sifatnya sebagai barang pengganti. Pertanyaan ke-18 yaitu apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh, di mana arti dari komplementer sempurna yaitu terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu komplementer dekat, di mana bisa digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lainnya. Yang ketiga yaitu komplement jauh, di mana tingkat komplementaritas yang jauh disebabkan akibat kedua barang adalah rendah. Substitusi dekat yaitu dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat
jika kedua fungsi tersebut, barang tersebut bisa saling menggantikan. Substitusi jauh yaitu dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaan konsumen bisa menggantikan satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Pertanyaan ke-20, berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Di mana contoh dari komplementer sempurna yaitu di sini yaitu konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan BBM atau bensin. Begitu juga dengan konsumsi atau pemakaian ban luar motor, pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Contoh dari komplementer dekat di mana konsumsi atau pengguna sepatu seseorang, di mana ketika seseorang itu menggunakan sepatu, pasti dia akan juga menggunakan kaos kaki. Begitu juga ketika orang itu mengkonsumsi teh, dia juga akan mengkonsumsi gula. Contoh dari komplementer jauh di mana penggunaan baju dengan dasi, begitu juga penggunaan baju dengan parfum. Contoh dari substitusi sempurna yaitu konsumsi terhadap gula, di mana orang tersebut tidak akan mempermasalahkan gula itu dari mana, gula itu dari produksi dari mana, gula itu dari pabrik mana. Yang terpenting konsumen tidak pernah mempermasalahkan karena mereka tidak merasakan perbedaan dalam hal kepuasan terhadap gula tersebut. Contoh dari substitusi dekat di mana misal seorang perokok yang menyukai merek tertentu, di mana jika perokok itu membeli rokok akan tetapi beda dengan merek yang ia inginkan. Jadi dia pada suatu saat tertentu bisa mengganti rokok yang disapnya dengan rokok lain. Namun mengganti ini akan jelas menimbulkan turunnya kepuasan si perokok tersebut. Contoh dari substitusi jauh di mana nasi atau beras dengan roti atau gandum. Meskipun roti bisa menggantikan nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia akan tetap memilih nasi daripada roti sebagai menu utama sepanjang masih ada nasi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.